Pada tahun 2016, sebuah perusahaan besar di Jepang melakukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Para petinggi perusahaan ini tampil di televisi nasional, membungkuk serempak, dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Jepang. Apa yang terjadi sebenarnya? Bukan karena korupsi, bukan karena produknya yang beracun, bukan karena pegawainya yang kurang ajar. Mereka meminta maaf karena untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, perusahaan itu menaikkan harga es krim mereka sebesar 10 yen atau sekitar 1.000 rupiah. Dan mereka sangat menyesali hal itu. Bagi kita yang tinggal di Indonesia atau di negara lain, kenaikan harga adalah hal yang biasa terjadi. Namun bagi Jepang, itu berbeda. Menaikkan harga adalah sesuatu yang sangat tabu di sana. Kenapa? Karena selama 3 dekade terakhir, ekonomi Jepang seolah-olah berhenti bernafas. Harga barang tidak pernah naik, gaji tidak pernah bertambah, dan triliunan dolar kekayaan lenyap begitu saja. Ini adalah kisah tentang bagaimana negara yang dulunya digadang-gadang bakal menguasai dunia, malah jatuh ke dalam jurang dekade yang hilang. Dan bagaimana hari ini, raksasa yang tertidur itu dipaksa untuk bangun dengan cara yang paling menyakitkan. Jepang di tahun 80-an. Begitu gemerlap, papan iklan dengan lampu neon ada di mana-mana, cahaya menyinari di setiap sudut kota, orang-orang berkumpul di bar, klub malam, tempat hiburan, dan semua orang sangat senang dengan kondisi saat itu. Mengapa tidak? Uang saat itu mengalir deras tanpa henti. Ekonomi Jepang saat itu tumbuh sangat pesat. Pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi? Semua ini dimulai dari 2 dekade yang lalu, tepatnya pada tahun 1955. Seperti yang kita tahu, Jepang saat itu mengalami kehancuran ekonomi setelah Perang Dunia II. Karena keterpurukan ini, Jepang bisa berpotensi bergabung ke blok komunis. Karena pada saat itu sedang terjadi perang dingin antara Amerika Serikat melawan Uni Soviet. Untuk mencegah hal itu terjadi, Amerika ingin membuat Jepang menjadi salah satu negara eksportir di dunia, yaitu dengan menurunkan nilai mata uang yen agar harga produk yang dijual bisa laku di pasaran. Dan disinilah awal mula ekonomi Jepang melambung tinggi. Dari tahun 1955 hingga tahun 1975, ekonomi Jepang tumbuh sekitar 435% berkat bantuan Amerika dan budaya etos kerja yang tinggi. Jepang bertransformasi menjadi pabrik dunia. Barang dengan cap Made in Japan bukan lagi barang murahan, melainkan sebuah simbol inovasi. Toyota, Sony, Mitsubishi merajai industri teknologi dunia. Orang Jepang pada masa itu memiliki begitu banyak uang hingga mereka tidak tahu cara menghabiskannya. Bank-bank di Jepang mendominasi Wall Street, dan perusahaan Jepang seperti Sony membeli Columbia Pictures, hingga ikon kota New York yaitu gedung Rockefeller Center dibeli oleh Mitsubishi. Gilanya lagi, pada puncaknya, nilai tanah di bawah istana kekaisaran Tokyo diklaim lebih mahal daripada seluruh tanah di negara bagian California, Amerika Serikat. Semua orang di dunia percaya matahari tidak akan pernah terbenam di tanah Jepang. Namun, kesuksesan ini hanya bertahan hingga tahun 1990. Setelah itu, gelembung ekonomi pecah. Orang-orang kehilangan pekerjaannya, tabungannya, hingga membuat perusahaan dan bank di Jepang menjadi bangkrut. Kondisi ini sangat parah sehingga ekonomi Jepang tidak mengalami perkembangan dan cenderung stagnan hingga sekarang. Ini nantinya melahirkan sebuah istilah yang disebut sebagai dekade yang hilang, membuat satu negara yang sebelumnya dominan tiba-tiba runtuh dalam sekejap. Pada tahun 1985, ekonomi Jepang sudah berada di atas angin.
Produk mereka seperti televisi, sepeda, kamera membanjiri pasar Amerika, sehingga membuat Amerika khawatir jika Jepang terus-terusan seperti ini, mereka bisa saja menguasai dunia. Oleh karena itu, Amerika bersama G5, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, dan Jepang mengadakan pertemuan di New York untuk menandatangani Plaza Accord. Simpelnya, perjanjian ini pada dasarnya memaksa nilai mata uang yen untuk menguat drastis dan membuat nilai dolar melemah, sehingga ekspor Jepang ke Amerika menjadi lebih mahal. Karena mendapat tekanan dari Amerika dan tuntutan internal dari Jepang sendiri untuk menguatkan yen, akhirnya Jepang menyerah dan menandatangani perjanjian itu. Di sini, Bank Sentral Jepang menjadi panik setelah mendengar perjanjian itu, kemudian membuat keputusan yang kelak akan menghancurkan negara tersebut. Mereka memangkas suku bunga hingga ke titik terendah, yaitu mencapai 2,5%, membanjiri pasar dengan uang murah. Dan apa yang terjadi jika uang sangat mudah dipinjam? Ini membuat orang-orang berhenti membangun inovasi dan mulai berjudi. Uang pinjaman itu disuntikan ke pasar spekulasi saham dan real estate dengan jaminan properti mereka. Ini membuat perumahan di Jepang melambung tinggi, apalagi di Tokyo yang hanya tersedia sedikit lahan. Indeks Nikkei 225 bahkan mencapai rekor tertingginya pada akhir 1989. Di sini konsumen di Jepang merasa sangat kaya dengan keuntungan dari spekulasi investasi mereka dan mulai membeli barang-barang mewah. Produk-produk terkenal seperti LV, Prada mulai ekspansi ke sana karena melihat potensi daya beli yang sangat besar. Tidak cuma itu, brand Uniqlo asal Jepang juga tidak mau ketinggalan. Mereka juga melakukan ekspansi. Ini menandakan pasar Jepang saat itu dibanjiri dengan uang. Orang-orang Jepang saat itu berpikir bahwa ini akan terjadi selamanya dan tak perlu takut atas risiko yang akan dihadapi. Tapi pada hari pertama tahun 1990, mimpi indah itu hancur berantakan. Bank sentral dan pemerintah Jepang menyadari harga aset sudah tidak masuk akal. Ini membuat pemerintah akhirnya menarik rem darurat dan cepat-cepat menaikkan suku bunga dari 2,5% menjadi 6% agar orang-orang tidak mudah meminjam uang ke bank. Dan karena suku bunga dinaikkan, otomatis para peminjam uang akan membayar lebih tinggi dari pinjaman awal yang dijanjikan, apalagi mereka yang mengambil floating rate. Ini membuat hampir semua orang panik dan menjual propertinya, hingga membuat harga properti menjadi turun drastis. Akibatnya, harga saham anjlok sampai 60%. Harga properti juga ikut runtuh. 200.000 bisnis bangkrut dan 5 juta orang kehilangan pekerjaannya. Bahkan, ekonomi Jepang cenderung stagnan dari 1990 hingga tahun 2023. Di sini, Jepang resmi memasuki era gelap yang dikenal sebagai The Lost Decade, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai dekade yang hilang. Akibat dari runtuhnya ekonomi Jepang di tahun 1990, ini menimbulkan luka psikologi yang mendalam bagi mereka yang hidup di era itu. Bank-bank di Jepang menolak membiarkan perusahaan mati, sehingga merubah perusahaan itu menjadi perusahaan zombie yang sama sekali tidak produktif, tapi terus disuntik dana. Perusahaan-perusahaan Jepang seperti Mazda, Toyota, Mitsubishi yang menggunakan sistem kerja seumur hidup yang dimana jika Anda loyal maka biaya hidup Anda akan ditanggung sepenuhnya sampai Anda meninggal. Sebagai gantinya, Anda harus tetap bersama mereka baik suka maupun duka. Di level masyarakat, sistem seperti ini sudah menjadi sebuah kebanggaan secara turun-temurun. Tapi semuanya tiba-tiba runtuh. Orang-orang banyak yang dipecat secara tiba-tiba. Mereka yang dulunya kerja di gedung tinggi dan tinggal di sebuah rumah yang bagus, tiba-tiba harus turun derajat. Ini membuat masyarakat Jepang sangat trauma dengan kejadian itu. Ini juga ada imbasnya ke kaum muda di tahun 90-an. Mereka yang baru lulus sekolah dan kuliah, yang siap menghadapi dunia kerja dan harus melakukan kontribusi di masyarakat, harus menerima pil pahit ini. Mereka melihat langsung orang tua mereka kehilangan pekerjaannya, kehilangan harta bendanya, dan harus berhutang ke bank. Tidak sedikit kaum muda melihat Jepang tidak lagi seoptimis tahun 80-an, melainkan dipenuhi rasa takut dan trauma. Tekanan sosial yang ekstrem ini yang akan melahirkan fenomena hikikomori. Simpelnya, orang-orang hikikomori ini memilih mengurung diri di dalam kamarnya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan menghindari interaksi sosial. Secara ekonomi, Jepang sebenarnya terjebak dalam perangkap deflasi.
karena harga barang terus turun. Ini membentuk pola pikir mengapa saya harus berinvestasi atau membeli barang sekarang jika besok harganya itu lebih murah. Ini yang membuat roda ekonomi Jepang benar-benar stagnan selama 30 tahun. Hingga akhirnya, sebuah guncangan global mengubah segalanya. Kita maju ke tahun 2020-an. Pandemi COVID telah muncul, dan perang di Ukraina serta di Iran mengacaukan rantai pasok global, sehingga energi dan bahan baku meroket. Jepang yang merupakan negara yang hampir seluruh energinya bergantung pada kegiatan impor bahan, tiba-tiba dihantam oleh musuh yang sudah lama mereka tidak temui, yaitu inflasi. Dari tahun 1990 sampai 2020-an, ekonomi Jepang cenderung tidak kemana-mana, dan masyarakat Jepang terbiasa dengan harga yang cenderung stabil. Namun, tiba-tiba harga beras melonjak naik, listrik juga ikut naik, biaya transportasi melambung tinggi, inflasi di Jepang menembus 4%, rekor tertinggi di antara negara G7. Bank Sentral Jepang akhirnya menyerah dan menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak tahun 2007. Namun ada masalah besar, harga barang naik tajam, tetapi upah dan gaji masyarakat Jepang tertinggal jauh. Daya beli mereka merosot drastis. Masyarakat yang terbiasa hidup stabil selama puluhan tahun, kini menghadapi krisis biaya hidup. Pemerintah kini yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi berada di posisi yang sangat sulit. Jika mereka menaikkan suku bunga lebih tinggi, beban bunga dari utang nasional Jepang, yang merupakan salah satu utang terbesar di dunia, akan meledak. Di saat yang sama, mereka harus membiayai populasi yang menua dengan sangat cepat, dengan tingkat kelahiran terendah sepanjang sejarah mereka. Tapi di tengah kekacauan ini ada sebuah secercah harapan untuk perubahan. Terdesak oleh inflasi, masyarakat Jepang akhirnya mulai meninggalkan kebiasaan lama mereka, yaitu menimbun uang tunai. Lewat program bebas pajak pemerintah, jutaan orang terutama generasi muda kini mulai berinvestasi di pasar saham. Uang triliunan yen yang selama ini tertidur pulas akhirnya mulai mengalir kembali ke pasar, mendorong indeks Nikkei memecahkan rekor tertingginya di tahun 2025. Jepang kini berada di titik balik yang sangat krusial. Apakah krisis inflasi ini akan menjadi ujung tombak yang menghancurkan struktur masyarakat mereka yang rapuh, yang selama ini telah mengalami deflasi selama beberapa tahun? Ataukah ini justru memberikan kejutan yang akan membangunkan kembali inovasi dan ekonomi raksasa Asia ini, seperti yang pernah mereka lakukan di tahun 1980-an? Mari kita lihat.